Di tengah hiruk-pikuk dunia pekerjaan, sering banget kita menemukan keluhan-keluhan dari banyak orang yang merasa kesulitan mencari pekerjaan di zaman sekarang. Nah, karena di zaman sekarang itu cari kerja terasa susah, banyak orang yang akhirnya berpikir untuk berbisnis atau sekedar berjualan. Problemnya adalah, ketika seseorang itu sempat berpikir untuk memulai usahanya sendiri, ada banyak tantangan-tantangan yang selalu jadi pikiran. Mulai dari mikir modal yang besar, terus gimana kalau misalnya gagal, bingung mau jualan apa, dan pikiran-pikiran lainnya. Akhirnya karena banyak pertimbangan ini itu, hal ini cuma nambah pikiran dan gak jadi mulai-mulai usahanya. Nah, tapi dari tantangan-tantangan itu tadi, ada satu skema bisnis yang dirasa memecahkan masalah tersebut, yaitu skema bisnis MLM. Skema bisnis ini sebenarnya udah ada dari lama banget, tapi baru-baru ini sempat heboh lagi di sosial media TikTok karena narasinya yang nyeleneh. Untuk gimana cara kerja bisnis MLM, gue akan jelasin di bab selanjutnya. Intinya dengan segala macam tantangan yang ada untuk memulai usaha, timbullah solusi bisnis MLM yang kalau kita lihat cara marketingnya, seolah ini memecahkan masalah-masalah itu tadi. Mulai dari modal yang gak begitu besar, produknya udah ada, bahkan sampai dapat bimbingan. Ya kalau dari katanya sih begitu. Alhasil dengan benefit-benefit yang ditawarkan bisnis MLM, akhirnya banyak orang yang putus harapan tadi memutuskan untuk bergabung ke dalam sistem bisnis MLM ini. Karena dalam bisnis MLM ini mereka itu langsung jualan aja produknya. Kalau dari yang gue lihat, kebanyakan orang yang ikut gabung ke dalam komunitas bisnis ini, mereka itu yang berasal dari kalangan orang tua atau anak muda yang bingung mau ngapain. Dan yang lucunya, mereka yang dianggap sukses di dalam bisnis itu, mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang kurang lebih sama, kayak beli mobil Pajero, umrohin orang tua, sampai jalan-jalan ke Turki. Kok bisa sama semua gitu belinya? Merek mobil itu kan ada banyak ya, tapi kenapa selalu Pajero yang mereka beli? Dan kenapa jalan-jalannya selalu ke Turki terus? Padahal banyak negara lain yang bisa jadi destinasi wisata. Dan coba deh lo perhatiin, setiap kali member-member yang dianggap sukses, pasti ceritanya selalu kisah nothing to something. Ada yang ngaku mantan tukang bangunan, mantan driver ojek online. Ya pokoknya selalu diawali dengan profesi-profesi yang rasanya mustahil untuk bisa berada di posisi kayak mereka sekarang. Nah, karena ada kejanggalan ini, justru bukannya orang lain termotivasi, malah tertarik untuk menghujat. Karena gimana enggak gitu kan? Mereka ngaku sukses, omset bisa puluhan sampai ratusan juta. Tapi ya dari penampilannya aja masih kelihatan. Bukan apa-apa nih ya. Setahu gue orang yang memang berduit, mau penampilan gimana pun tetap kelihatan auranya kalau dia punya duit. Begitupun orang yang maksain, mau sepintar apapun dia nge-branding dirinya seolah jadi orang kaya, tapi tetap aja kita nih sebagai orang awam, pasti punya naluri tersendiri untuk bedain mana yang memang beneran kaya, sama yang maksain. Nah makanya banyak orang itu berpikir bahwa skema bisnis MLM yang marak di sosial media saat ini itu termasuk penipuan skema piramida, yang mana skema ini ilegal. Karena teknik mereka narik member itu seolah jual harapan kepada orang-orang yang memang lagi putus harapan. Nah orang-orang yang putus harapan ini nantinya bisa dapat penghasilan dari jualan produk dan juga bisa dapat bonus lagi ketika dia bisa ngajak orang lainnya untuk gabung. Jadi kayak piramida gitu sistemnya. Mungkin ketika ini dijadiin bahan bercandaan atau dibuat parodinya, ini jadi lucu ya. Tapi gue rasa ada dampak serius dari fenomena ini, khususnya bagi orang yang gak paham dengan skema bisnis MLM. Bahkan gue rasa dampak dari fenomena ini justru paling banyak melibatkan orang-orang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas apakah bisnis MLM itu beneran bisa jadi pekerjaan yang menjamin, atau justru fenomena MLM yang kita lihat belakangan ini justru adalah sebuah penipuan. Video ini penting banget lo tonton sampai habis, dan kalau bisa nonton sama orang sekitar lo yang sempat tertarik untuk gabung ke bisnis MLM ini. Karena kali ini gue akan jelasin cara kerja bisnis MLM, dan apakah skema ini termasuk skema Ponzi. So, disimak sampai habis. Untuk kita tahu apakah skema bisnis MLM ini benar menjanjikan atau penipuan, kita harus paham dulu dengan skema bisnis MLM, supaya nggak asal ngomong ini itu tapi masih nggak paham sama kerjanya itu sendiri. Simpel lagi nih, MLM itu adalah singkatan dari multi-level marketing, alias pemasaran berjenjang, di mana penghasilan yang kita dapat itu bukan cuma dari kompensasi barang yang kita jual, tapi juga kita bisa dapat penghasilan dari komisi penjualan yang dihasilkan sales lain yang kita rekrut, atau sales yang kita rekrut ini bisa disebut dengan downline. Dan para sales yang kita rekrut pun, mereka bisa merekrut sales lainnya dan mendapatkan komisi dari penjualan yang sales itu hasilkan. Sebagai contoh gini deh, anggaplah ada suatu perusahaan MLM yang bernama PT Bos, dan produk mereka itu macam-macam, mulai dari vitamin, makanan minuman, dan produk lainnya. Biasanya si produk yang mereka jual itu produk-produk herbal. Nah ketika gue gabung, gue akan diminta uang untuk biaya daftar, dan setelah gue bayar untuk bergabung,
gue bisa jualin produk-produk mereka tadi, kayak vitamin, makanan, dan lain-lainnya. Nah, biasanya perusahaan MLM itu ngasih harga produknya dari dia. Misalnya, dia ngasih harga vitamin satu botolnya itu 50.000. Nah, kita nih sebagai tenaga penjual yang gabung, kita jual di atas harga yang dia kasih. Misal, harganya kita naikin 20.000, jadi 70.000. Nah, selisih 20.000 itulah yang jadi keuntungan buat kita. Nah, benefit yang kita dapatkan itu udah jelas ya. Kita nggak perlu pusing mikir mau jualan produk apa, kita pun dapat bimbingan, dan modalnya pun cuma bayar pendaftarannya aja. Sekilas kan ini mirip kayak reseller produk ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara reseller produk sama MLM. Bedanya MLM ini cuma bayar biaya pendaftaran doang. Dan penghasilan pun bukan cuma dari selisih harga yang kita jual, tapi kita juga bisa dapat untung dari ngerekrut orang lain untuk ikut jualin produknya juga. Misal kita ikut MLM, dan kita juga ngajak teman-teman kita. Dan ketika teman-teman kita berhasil jualan, kita pun dapat komisinya. Begitupun teman-teman kita, mereka juga bisa ngerekrut temannya lagi, dan temannya itu bisa ngerekrut temannya lagi. Intinya ini semacam gabungan dari reseller sama afiliator. Makanya nggak heran kalau banyak anggota MLM itu berusaha menarik perhatian supaya banyak yang ikutan. Karena ketika ada yang ikutan gabung karena kita, itu adalah keuntungan buat kita. Sekilas memang nggak ada yang salah ya dengan sistem bisnis MLM ini. Lagi pula PT mereka pun terdaftar oleh pemerintah. Tapi dari fenomena yang ada belakangan waktu ini, gue rasa teknik bisnis MLM justru banyak dilakukan orang untuk sekedar menjual harapan pada orang-orang kalangan menengah ke bawah. Dan yang parahnya, sistem ini malah menjerumuskan kalangan ekonomi bawah ke dalam skema Ponzi demi keuntungan pribadi. Sebenarnya skema rekrut sales yang dilakukan sama anggota MLM ini memang mirip kayak skema Ponzi, karena skema ini membentuk piramida yang menguntungkan pihak-pihak yang gabung lebih awal. Tapi sebenarnya, MLM dan Ponzi itu dua hal yang berbeda. Bedanya adalah, kalau Ponzi itu kan ngasih untungnya dari orang-orang yang mau daftar, dan orang yang daftar ini nanti disuruh ngajak orang lain buat daftar juga. Sedangkan kalau MLM, mereka itu ada produk fisiknya langsung, jadi kayak Ponzi, tapi ketutup karena ada produk fisiknya yang bisa dijual sama membernya. Karena ketika skema piramida ini digunain dengan produk fisiknya, maka uang yang dihasilkan dari skema piramida itu jadi legal, karena itu berubah jadi komisi atau bonus rekrutmen. Makanya emang MLM dan skema Ponzi itu hampir mirip, tapi untungnya terbatasi oleh garis tipis, yaitu produk fisiknya. Jadi kalau Ponzi itu cuma sekedar acak member baru, sedangkan kalau MLM itu beneran ada produk fisiknya. Jadi selagi para anggota ini dapat untung lebih banyak dari jualan produk daripada ngajak orang lain, skema itu masih legal. Lain cerita kalau kita cuma dapat untung dari ngajakin orang gabung doang, ya itu termasuk ke dalam skema Ponzi, dan itu jelas ilegal. Kayak misalnya tahun 2019 kalau nggak salah deh, kan sempat heboh juga tuh MLM QNet yang disebut-sebut masuk ke dalam skema Ponzi ini. Dan jelas negara kita itu melarang skema Ponzi karena termasuk ke dalam penipuan. Sebenarnya kalau menurut gua sih sah-sah aja dengan skema bisnis MLM, tapi yang jadi masalah, cara mereka menarik orang lain untuk gabung itu dengan cara yang berlebihan dan gak rasional. Misalnya dia berkali-kali nyebut modal 2 juta sekian jadi mobil Pajero cash atau bisa jalan-jalan ke Turki. Bagi kita kan yang paham dengan skema ini mungkin biasa aja ya, dan bahkan kita jadiin bahan bercandaan. Tapi masalahnya, ketika mereka menggunakan aspek kekayaan materi untuk marketingnya, ini sangat mudah menarik masyarakat dengan literasi rendah yang sangat mudah terpancing dengan kekayaan. Apalagi kalau literasinya udah rendah, miskin juga lagi. Nah, ini bisa jadi kalangan yang rentan masuk ke dalam skema ini. Kalau kita dengar cerita-cerita orang yang mereka wawancara, pasti kebanyakan kisah mereka itu berawal dari profesi upah rendah, kayak mantan tukang kebun, mantan kuli bangunan. Ya, tujuannya untuk menarik kalangan ekonomi bawah, supaya mereka tuh punya harapan untuk bisa merubah hidupnya lewat skema bisnis yang mereka tawarkan. Dan ketika kalangan ekonomi bawah ini udah terpancing dengan harapan, disitulah mereka berusaha cari cara untuk bisa bergabung. Sebenarnya memang fenomena MLM yang belakangan ini ramai di sosial media, yang salah itu cuma cara marketingnya aja yang terkesan berlebihan dan gak masuk akal. Alhasil itu nggak buat jelek nama MLM itu sendiri. Padahal kalau dari segi bisnis, skema MLM itu nggak salah untuk dilakuin, karena saling menguntungkan satu sama lain. Nah, alhasil karena yang dipromosikan dengan cara yang berlebihan, ini justru bisa jadi jebakan bagi kalangan ekonomi bawah untuk mereka tuh cuma keluar duit untuk beli harapan. Yang tadinya berharap modal sedikit jadi mobil Pajero, tapi ketika gabung ternyata nggak semudah apa yang dibilang di awal. Di sini gue gak jelekin perusahaan MLM manapun ya, karena beberapa kali gue bilang kalau skema MLM itu nggak salah. Tapi yang salah itu ketika anggota MLM-nya itu mempromosikan MLM tersebut dengan cara yang berlebihan supaya banyak orang yang tertarik untuk join. Karena balik lagi, yang membedakan antara MLM sama skema Ponzi itu kan ada di produknya. Nah, kalau memang orang gabung MLM cuma dengan niat cari uang lewat ajak orang lain,
ya sadar nggak sadar dia masuk ke dalam skema Ponzi yang diperhalus. Memang nggak salah untuk kita itu punya harapan dan motivasi untuk jadi kaya. Tapi jangan sampai cara yang kita lakukan untuk jadi kaya itu dengan cara yang nggak rasional. Memang nggak menutup kemungkinan modal 2 juta sekian bisa jadi mobil. Tapi berapa banyak sih orang yang memang bisa lakukan itu dengan skema yang mereka buat? Maksud gua tuh jangan ngebuat harapan yang berlebihan cuma untuk menarik orang lain untuk ikutan. Apalagi kalau teknik marketingnya itu merangsang kalangan ekonomi bawah yang gampang terpengaruh sama kekayaan. Teknik-teknik flexing kekayaan sebenarnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya yang tentang jualan kelas. Di situ gue bilang kalau teknik flexing ini memang sering banget dilakukan pebisnis yang target audiensnya itu mau cari uang juga. Salah satunya ya MLM ini. Jadi intinya sih MLM itu nggak salah sebenarnya. Tapi yang salah itu cara marketingnya yang bisa menjebak kalangan minim literasi yang gampang terpengaruh sama kekayaan. Gimana nih pandangan lu terhadap fenomena MLM ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen yang selanjutnya.